Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainunisa Fitri dengan NIM 222111247. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Yusuf Wibisono. Saya akan menceritakan ulang kembali apa yang sudah saya baca. Saya membaca jurnal yang berjudul Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Akses to Law and Justice bagi Masyarakat Miskin. Baik, jurnal ini sangat menyoroti banyaknya masalah mengenai bantuan hukum di Indonesia. Meskipun sudah ada banyak regulasi dan undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum di Indonesia, namun pada kenyataannya, pada praktiknya, aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, banyak orang-orang, terutama orang miskin, itu sangat susah untuk mengakses keadilan. Padahal kita tahu di Indonesia ini sangat banyak orang-orang yang struggling, apalagi orang-orang yang tidak mampu. Terkadang mereka sangat membutuhkan bantuan hukum. Namun sayangnya akses menuju keadilan, menuju hukum tersebut sangat susah sekali untuk didapatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi masalah dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Masalah yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum yang pertama yakni adalah implementasi yang tidak efektif. Jadi meskipun undang-undang atau ada undang-undang yang mengatur bantuan hukum itu yang namanya undang-undang bantuan hukum. Namun nyatanya di keadaan yang sebenarnya atau di lapangan itu cuacanya juga kurang cerah. Banyak advokat yang seharusnya memberikan mereka bantuan hukum gratis, namun mereka lebih memilih kasus yang membuat mereka kaya atau membuat mereka berdompet tebal. Akibatnya, orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum dari kalangan orang-orang miskin itu mengalami kesulitan akses untuk mencapai keadilan atau mendapatkan hak asasi hukumnya mereka. Bahkan terkadang bantuan hukum yang seharusnya gratis ini malah dijual mahal oleh beberapa oknum-oknum advokat. Nah, yang kedua yakni kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat. Ini yang menjadi masalah besar. Banyak dari masyarakat, kayak khususnya bagi orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang awam, itu tidak tahu apa yang seharusnya mereka dapatkan, atau bahkan mereka tidak tahu hak-hak asasi manusia bagi mereka atau mengenai bantuan hukum. Ketidakpahaman ini membuat mereka bingung saat mereka berhadapan dengan masalah hukum. Contohnya, mereka menjadi korban penipuan, namun mereka malah memilih diam saja, padahal seharusnya mereka bisa melawan dengan adanya bantuan hukum ini. Lalu yang ketiga yakni akses ke pengadilan yang sangat sulit. Ketika kita ingin menyelesaikan suatu perkara dan ingin menempuh atau melakukan penyelesaian di pengadilan itu sangat sulit dan melelahkan. Dari mulai proses pendaftaran, pengeluaran dokumen, hingga administrasi itu sering sekali membuat kita menjadi pusing. Terlebih lagi untuk mereka yang ingin mendapatkan bantuan hukum, itu jalannya atau prosedurnya itu harus dilalui secara ribet sekali. Nah, banyak dari mereka itu yang menyerah atau pasrah saja karena terlalu sulit dan sangat repot. Nah, yang selanjutnya yakni isu diskriminasi dalam pendanaan. Ini merupakan masalah juga yang sangat berat. Proses untuk mendapatkan akreditasi bagi lembaga yang ingin memberikan bantuan hukum itu juga sangat ketat. Nah, hal inilah yang membuat lembaga-lembaga yang ada pada wilayah terpencil atau wilayah pelosok itu sangat susah untuk beroperasi. Sementara kebutuhan bantuan hukum di daerah-daerah tersebut itu sangat tinggi karena mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan hukum itu. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, maka itu akan menjadi kemunculan penyalahgunaan atau bahkan ketidakadilan. Misalnya ada advokat atau lembaga yang mengklaim bahwa mereka itu memberikan bantuan hukum, namun pada kenyataannya mereka tidak maksimal dalam menjalankan itu. Nah, itu juga menjadi masalah yang besar karena bantuan hukum akan menjadi kehilangan arah. Nah, dari masalah-masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka apa saja solusi yang bisa kita terapkan untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, yang pertama yakni meningkatkan kesadaran hukum. Penting sekali untuk membuat program-program mengenai hukum itu yang menarik. Itu bisa kita lakukan melalui seminar, lokakarya, atau bahkan media sosial. Nah, misalnya bisa membuat video-video pendek yang menjelaskan mengenai hak-hak hukum bagi kita, bagi masyarakat. Lalu juga bisa mengadakan diskusi di desa mengenai apa yang seharusnya kita dapatkan, mengenai hak-hak asasi manusia atau hak-hak bantuan hukum. Karena dengan cara ini membuat masyarakat lebih berani untuk menuntut keadilan atau menuntut apa yang seharusnya mereka
dapatkan ketika mereka mengalami kesusahan atau mendapatkan masalah hukum. Nah, selanjutnya yakni permudah proses akreditasi. Seharusnya pemerintah atau lembaga-lembaga terkait itu memikirkan cara bagaimana proses akreditasi dalam bantuan hukum itu menjadi lebih mudah. Misalnya memberikan formulir digital yang lebih mudah dan lebih sederhana dengan cara yang tidak terbelit-belit. Nah, dengan cara itu orang-orang akan mudah untuk mengakses dan mereka akan lebih merasa diuntungkan. Dengan cara ini kita bisa mengurangi penyelewengan dan juga kita bisa mengetahui bahwasanya bantuan hukum ini benar-benar diterapkan sesuai dengan aturan. Solusi yang keempat yakni optimalkan dana bantuan hukum. Pembangunan sistem manajemen dana bantuan hukum yang lebih transparansi dan efisien itu sangat diperlukan. Misalnya membuat aplikasi yang digunakan lembaga untuk mengajukan dana dan juga untuk melacak penggunaan uang. Nah, dengan sistem yang baik, maka lembaga bisa berfokus untuk memberikan bantuan hukum melayani masyarakat tanpa merasa terbebani oleh administrasi yang sangat panjang. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Jadi pemerintah atau lembaga terkait itu mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melakukan setiap langkah. Masyarakat itu sendiri bisa dilibatkan dalam melakukan pendampingan hukum. Nah, dengan cara ini masyarakat akan merasa lebih berdaya. Selain itu juga masyarakat akan menjadi lebih percaya terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum. Ternyata banyak sekali masalah-masalah yang menghambat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia. Banyak regulasi yang seharusnya diterapkan dengan baik dan diberikan kepada masyarakat justru tidak dilakukan dengan baik oleh para oknum advokat. Nah, ini menjadi masalah yang sangat serius karena meskipun adanya undang-undang bantuan hukum, namun pada kenyataannya banyak advokat itu tidak menerapkan dan tidak melaksanakan dengan baik. Selain itu, banyak juga masyarakat miskin yang tidak tahu tentang apa yang seharusnya mereka dapatkan dalam hak-hak keadilan atau dalam hak-hak hukumnya. Nah, dengan itulah mereka merasa terabaikan dan mereka merasa diacuhkan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, akses ke pengadilan itu hanya bersifat formalitas. Artinya proses hukum itu berjalan, namun tidak benar-benar menjangkau masyarakat kecil. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah hukum itu hanya berpihak kepada orang-orang yang punya kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki uang. Proses pendanaan bantuan hukum pun juga sangat rumit dan diskriminatif, sehingga banyak orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum memilih mundur karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat banyak tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita alami tadi, maka kita harus menerapkan 5 solusi yang sudah saya berikan penjelasannya tadi. Nah, demikian tadi sedikit pemaparan materi atau sedikit penjelasan mengenai jurnal yang sudah saya baca. Saya Ainun Safitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.